Selamat malam semuanya. Malam. Kita masuk pada pelajaran sejarah manusia yang ke-12. Beshem Ha'af Ben Feruah Kodesh Ha Elohim Echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin. Sejarah manusia yang ke-12 ini adalah seri ke-18 Filosofi The Ancient Hebrew Wisdom. Tapi apa yang membuat Nimrod ini kemudian jatuh? Yaitu ketika Nimrod ingin membesarkan nama bagi dirinya. Jadi di sini walaupun Nimrod dikatakan sebagai seorang yang luar biasa besar, tapi ketika dia ingin membesarkan namanya sendiri, bahkan ingin menjadi seperti Allah dengan membangun Menara Babel yang dijadikannya sebagai tempat penyembahan bagi dirinya, di situ Hakadosh Baruch Hu, Allah yang Maha Kudus, tidak berkenan dengan yang diingininya ini. Lalu bagaimana dengan asal-usul paganisme dan mitologi? Ini ada pandangan teori Efheremisme yang disampaikan oleh Efheremus, seorang mitologis Yunani pada sekitar abad keempat sebelum Masehi, ya. Dia menyatakan bahwa manusia menciptakan para dewanya berdasarkan wajah dirinya sendiri. Menurutnya, menurut Efheremus ini, para dewa dari mitologi pada hakikatnya adalah manusia yang didewakan. Jadi kemungkinan dewa Baal adalah Nimrod itu. Jadi mitos itu sebenarnya adalah kisah nyata orang-orang yang pernah hidup, tapi kisah itu kemudian mengalami distorsi-distorsi, kemudian dimitologikan. Jadi kita melihat motivasi kaum-kaum Kanaan yang ingin menjadikan nama Shem bagi kaumnya agar tidak terserak. Dan ini memiliki keterkaitan yang kuat pada latar belakang mitologi dewa-dewa politeis, dewa-dewa tribal god di antara bangsa-bangsa Babilonia dan juga bangsa-bangsa Kanaan di masa yang lalu. Jadi, asal-usul paganisme, Nimrod dalam konteks paganisme. Nimrod adalah Raja Shinar, pendiri kota Babel, Emporium Babilonia. Pastilah dia memiliki pengaruh yang kuat pada sistem politis yang ada saat itu. Dan kemudian nama dia diabadikan atau dimitologikan. Dan ini mengikuti tradisi-tradisi politis pagan. Ada juga filsuf Yunani yang bernama Xenophanes of Colophon, percaya bahwa ada satu Allah di antara para ilah-ilah dan manusia yang teragung, tidak seperti makhluk hidup yang fana dalam tubuh dan pikiran, namun dia berada dalam golongan minoritas. Mika 4 ayat 5, berjalan masing-masing demi nama ilah-ilahnya, tetapi kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita untuk selamanya dan seterusnya. Jadi bangsa-bangsa yang dulu itu memiliki ilah-ilahnya sendiri, yang sebenarnya ilah-ilah itu adalah untuk mengingat orang-orang hebat pada zaman-zaman sebelumnya yang kemudian nama-nama itu diagungkan. Jadi kemungkinan Baal, dewa Baal adalah dari keagungan Nimrod itu, yang dimana Nimrod itu kemudian namanya diabadikan. Nah, istri dari dewa Baal adalah Asyera atau Ishtar. Dan ini juga diagungkan dalam mitologi-mitologi Babilonia maupun dewa-dewi Kanaan. Jadi mitologi bangsa-bangsa di Babylon ada Semiramis dan Nimrod. Dan itu Semiramis ini juga merujuk kepada Ishtar. Di Kanaan ada Asitoret dan Baal. Di Mesir ada Isis dan Osiris. Di Yunani ada Aphrodite dan Apollo. Dan demikianlah mitologi-mitologi di bangsa-bangsa di masa lalu. Ya, bahwa mitologi Babel setelah Nimrod mati, Semiramis hamil dan melahirkan, ia memberikan nama Tamus kepada anaknya. Semiramis menyebutkan bahwa Tamus adalah reinkarnasi dari Nimrod. Nah, dari situlah muncul mitologi-mitologi Babilonia. Dan Semiramis yang katanya adalah ibu dari Nimrod sendiri yang kemudian dikawininya,
dan dia disebut sebagai Queen of Heaven. Penyembahan-penyembahan kepada Ashtoreth atau Ishtar ini juga di masa perjalanan sejarah Israel itu juga turut disembah oleh orang-orang Israel sebagai ilah-ilah yang lain bagi Israel. Jadi Israel itu punya Allah yang esa, tapi mereka juga punya ilah-ilah yang lain. Salah satunya adalah Dewi Ashtoreth atau Dewi Ishtar dan juga Dewa Baal. Nah, Kristen-Kristen Protestan yang biasanya anti-Katolik itu menyamakan Bunda Maria itu dengan Semiramis. Ini jahat sekali, ya. Saya tidak setuju ketika orang-orang Protestan itu memberikan tuduhan semacam ini. Bahwa Semiramis atau Ishtar itu ada di dalam ritus Katolik dan Ortodok ini adalah penistaan. Saya tidak menyarankan orang-orang Protestan untuk menyamakan Semiramis dengan Mother of God. Ya, ini adalah tuduhan yang jahat sekali. Gak ada dasarnya kecuali kebenciannya pada Katolik Roma. Dan juga ada teologi-teologi yang menakut-nakuti dari kalangan Kristen-Kristen Protestan. Yang teologinya itu berasal dari teologi micin, made in Amerika yang banyak bumbu masaknya, yang banyak micin-micinnya. Yang kemudian diserap oleh Kristen-Kristen Indonesia secara naif yang nggak belajar sejarah dan juga nggak belajar bahasa secara benar. Dan bahkan teologi menakut-nakuti ini dikotbahkan beberapa pastor di Indonesia. Bahkan pastor-pastor terkenal juga ikut-ikutan. Karena mereka tidak mempelajari Alkitab secara benar. Misalnya, nggak boleh bilang Paskah itu Easter. Karena Easter itu Ishtar. Ishtar itu Semiramis. Semiramis itu istrinya Nimrod. Itu adalah paganisme. Nah, dikotbahkan di gereja-gereja ini biasa kayak kaset rusak kalau menjelang Hari Raya Paskah. Pester-pester Protestan ini yang non-Katolik, non-Ortodok ini udah mulai khotbah. Nggak boleh bilang Happy Easter karena Easter itu Ishtar, Ishtar itu Semiramis. Ini pester-pester yang nggak belajar. Pester-pester yang mungkin gelarnya itu cuman kursus berapa kali terus dapat gelar PDP, PDM gitu kan. Atau mungkin dia belajar di STT-nya yang mungkin nggak belajar secara benar. Dan kemudian menyamakan kata Easter dengan Ishtar, ya. Nah, ini kan pakai logika sopir angkot. Di angkot-angkot itu kan sering nulis-nulis yang aneh-aneh gitu kan. Misalnya kata Inggris bloom. Apakah bloomnya bahasa Inggris itu sama dengan belumnya bahasa Indonesia? Nah, biasanya di angkot-angkot itu ada tulisnya kan perawan ayu. Are you gitu kan. Are you itu diartikan cantik, perawan diartikan perawan, tugel, putus diartikan begini. Pakai logika supir angkot kemudian khotbah di mimbar ngomong jangan ngomong Happy Easter. Easter itu Ishtar. Nah, ini kan pakai logika supir angkot. Juga ada yang ngomong nggak boleh ngomong Jesus Christ. Karena Christ itu dari kata Krishna. Harus nyebutnya Yeshua Hamashiach pakai bahasa Ibrani gitu kan. Easter itu Ishtar. Yesus itu nggak boleh ngomong Yesus harus Yeshua. Karena Yesus itu dari Yesus. Pester-pester yang khotbah semacam ini itu pakai logika supir angkot. Mereka nggak belajar secara benar. Betapa sering kalau mau pasca itu kan WA grup itu kan sering ada begini. Broadcasting yang gini-gini. Kayak kaset rusak gitu. Terus menerus. Ini kan kayak begini. Ini kan angkot nih kan. Nulis perawan ayu gitu kan. Pakai nulis bahasa Inggris. Pakai logikanya supir angkot gitu kan. Nah, dari dugaan supir angkot itu sebagian orang Kristen menuduh bahwa hari raya yang hikmat seperti hari raya Paskah sudah tercemari budaya paganisme. Istilah Easter dianggap sebagai tradisi yang dari Katolik Roma dari masa Dark Ages gitu. Nah, jadi logika-logika macam ini nggak benar. Kata Easter itu memang ada di terjemahan King James yang notabene itu Protestan. Kata Easter itu justru nggak ada di Alkitabnya Katolik Roma. Kata Easter itu justru adanya di kitab King James yang adalah kitabnya orang-orang Protestan.
Jadi nggak bisa dikatakan bahwa istilah Easter itu berasal dari Katolik Roma. Enggak, ini cuman kesamaan bunyi saja, homofon, yang sebenarnya Easter itu adalah bahasa yang berasal dari bahasa Jermanik kuno, yang artinya itu merekah atau merujuk kepada musim semi yang dimana Hari Raya Paskah itu selalu jatuh pada musim semi. Dan kalau kita menganggap Easter adalah Istar, kita perlu memahami bahwa setiap kata tanpa konteks itu tidak berarti apa-apa. A text without context is a pretext to approve text. Nah, kalau bicara mengenai nama-nama pagan nggak boleh dikenakan kepada orang-orang beragama atau orang-orang Kristen, itu sebenarnya mereka kurang belajar juga. Ada seorang perempuan cantik namanya Hadasyah. Hadasyah ini dia ada di pembuangan di Babel. Dia ingin menjadi penyelamat bagi bangsanya dan dia mengorbankan dirinya, bahkan dia tidak takut mati. Dia mempersembahkan dirinya untuk bangsanya. Saat itu, saat Raja Xerxes itu kehilangan ratunya, kemudian ada pemilihan ratu kecantikan supaya di antara orang-orang cantik ini akan menjadi permaisuri bagi Raja Xerxes. Seorang yang bernama Hadasa, Hadasa adalah nama Ibrani dan dia tidak ingin ketahuan keibraniannya, kemudian namanya diubah menjadi Esther. Nama Esther ini adalah Istar, nama pagan. Tapi apakah dengan Hadasha berubah menjadi nama pagan, Esther akan membuat dia menjadi penyembah Baal? Tentu saja tidak. Esther adalah seorang pahlawan Israel, namanya Hadasha menjadi Esther supaya kita semua tahu bahwa nama itu tidak mengubah karakternya. Nama ini dia pakai sebagai suatu kamuflase supaya dia tidak ketahuan keyahudiannya. Karena orang Yahudi pada zaman itu, mereka semua terancam pada genosida yang dirancang oleh Haman. Maka seorang yang bernama Hadasa ini harus berubah nama menjadi Esther. Dan itu tidak membuat Hadasa menjadi penyembah dewa pagan Babilonia. Nah, apa yang saya katakan tadi ada di bahasan YouTube saya. Judulnya adalah Easter adalah Easter pagan holiday. Dan orang yang mengatakan demikian itu pakai logika supir angkot. Dan kalau Anda punya waktu, Anda juga bisa mempelajari Alkitab bahasa Ibrani. Untuk pemula dari 1 sampai 7 itu lumayan Anda sudah bisa membacanya. Kalau mau lengkap ada 30 judul, ada 30 sesi. Nama-nama bulan dalam bahasa Ibrani yang asli, ya, bulannya itu Namrik. Bulan 1, bulan pertama Rishon, bulan kedua Sheni, bulan ketiga Shelishi, bulan keempat Revi'i, Kamishi, dan seterusnya sampai Shenim Asar. Tetapi setelah pembuangan di Babel, di mana orang-orang Israel itu berinteraksi dengan orang-orang di Babilonia, kemudian ada pengaruh budaya Babel bahwa nama-nama bulan dalam bahasa Ibrani yang Namrik tadi, ya, bulan Echad, kemudian berganti nama menjadi bulan Nisan. Bulan Sheni kemudian menjadi bulan Iyar, ya. Bulan ketiga bulan Shelishi berganti menjadi bulan Sivan. Bulan Revi'i, ya, bulan keempat berganti menjadi bulan Tamus. Tamus adalah dewa Babel. Wow. Tapi apakah dengan mengganti nama dengan Tamus, orang-orang Israel dalam pembuangan di Babel itu kemudian menjadi penyembah dewa Babel apa? Dewa Tamus apa? Kan enggak. Dan bahkan nama dewa-dewa ini tetap dipakai sampai hari ini. Dan orang Israel tetap menyembah Allah yang Esa. Jadi jangan ketakutan atau jangan horor, jangan menjadi fobia pada nama-nama pagan. Karena nama-nama pagan pun juga dipakai di Alkitab. Ada Dewa Tamus. Nama-nama Babel pun kemudian dipakai di Alkitab. Seorang yang bernama Esther sebenarnya adalah dari Istar untuk nama seorang Yahudi yang bernama Hadasa.
Dan bagaimana orang-orang Yahudi ketika menghitung berapa lama Nuh itu di lockdown di Bahtera Suci itu, nama-nama bulannya itu pakai nama-nama bulan setelah mereka dibuang ke Babel. Ada Sivan, ada Av, ada Elul, Cheswan, ya. Nama Cheswan ini juga nama dewa Babilonia. Dipakai juga, nggak masalah tuh, ya kan? Nah, sekarang kita belajar mengenai wilayah Shinar yang dikuasai oleh Nimrod dalam bab yang ke-33. Di mana itu Shinar? Nah, Shinar ini di daerah di sini ya, di daerah di Babilonia dekat Akadia, Sumeria. Nah, kata Sumer di sini itu sebenarnya juga berasal dari kata Shinar ini. Dari mana ada kata Sumeria? Itu berasal dari kata Ibrani Shinar, daerah yang dikuasai oleh Nimrod. Apa arti Ibrani Shinar ya? Ini berasal dari kata Shenayim Nahar. Shinar itu adalah kependekan dari Shenayim Nahar. Dua nahar, dua sungai yang dalam bahasa Yunaninya itu Mesopotamia. Ini bahasa internasionalnya itu Mesopotamia atau Naharaim, dua sungai. Shinar, Naharaim, Mesopotamia adalah kata-kata yang sama yang artinya dialiri dua sungai. Sungai apa? Sungai Tigris dan Sungai Efrat. Dan inilah letak Babilonia ya di sekitar sini, Shinar, Sumeria, dan Eden kira-kira juga berada dekat-dekat dengan daerah Babilonia. Dan ketika Adam diusir dari Taman Eden, diusirnya di mana? Di Babilonia. Ketika Israel tidak setia diusirnya di mana? Di Babilonia. Kenapa ada modus yang sama? Demikianlah Alkitab itu selalu ada pengulangan-pengulangan. Dan di Mesopotamia ini adalah ada di dalam kawasan Bulan Sabit Subur. Satu wilayah yang memiliki jejak peradaban yang sangat tua dan dianggap memiliki kebudayaan yang sangat tinggi pada zamannya. Nah, jadi inilah signifikansi kerajaan Babilonia dalam sejarah Alkitab, Nimrod dan Emporium Babel yang diceritakan pada Kejadian pasal 10 dan pasal 11, dan nanti dalam pertemuan berikutnya kita khusus akan mempelajari Menara Babel dan kejadian bahasa-bahasa di dunia. Jadi inilah Emporium Babel justru mendahului sejarah mengenai Israel. Dan dari nama Nimrod itu nanti lahir orang-orang besar, yaitu Nebukadnezar, Koresh, kemudian Darius dan seterusnya. Dan bahkan Nebukadnezar ini mampu menaklukkan bangsa pilihan Allah sendiri, yaitu Yehuda, dan membuatnya mereka terpuruk menjadi orang buangan selama 70 tahun. Dan ini semua bisa kita pelajari dalam kitab Daniel, kitab Esra, dan seterusnya. Jadi Emporium Babilonia sebagai kekuatan penyeimbang Israel. Tuhan kalau memukul Israel itu pakai bangsa-bangsa kafir. Jadi jangan terlalu merendahkan orang-orang kafir ya. Karena untuk memukul bangsa pilihan sendiri, Tuhan pakai orang-orang kafir, dan Tuhan juga memberikan hikmat budaya yang sangat luar biasa pada bangsa-bangsa di luar Israel sebagai penyeimbang bangsa pilihannya sendiri. Nah, saya sedang menyusun sebuah buku baru yang judulnya The Hidden Hebrew in Indonesian, yang dimana sebenarnya seluruh bahasa di dunia itu awalnya kan satu, kemudian terpecah-pecah seperti yang ditulis dalam Kejadian pasal 10 yang sudah kita baca tadi. Kalau bahasa itu terpecah-pecah, berarti ada bahasa utamanya yang pertama dulu ada. Bahasa apa? Tentu saja bahasa Iden. Nah, siapakah bangsa pewaris bahasa Iden ini? Nanti kita akan pelajari pada pertemuan selanjutnya. Dan
Bahasa Iden, yaitu Idenik, adalah satu ilmu, satu disiplin ilmu yang diteliti oleh seorang linguis Israel, yaitu Profesor Isaac Mosesen. Beliau sudah 30 tahun berkecimpung untuk meneliti bahasa Idenik ini, dan dia bekerja sama dengan linguis-linguis di seluruh dunia. Dan ketika saya berkunjung kepada beliau tahun lalu, beliau mengatakan, gimana kalau kita sama-sama untuk meneliti bahasa Austronesia, yang termasuk bahasa Indonesia, bahasa Malaysia, bahasa Tagalog, bahasa-bahasa Austronesia. Dan kami berdua sudah menyusun buku. Buku ini sudah dalam tahap akhir editing. Lagi nunggu ISBN-nya keluar, segera akan dicetak. Dan kita akan bersama-sama mempelajari. Sebelumnya, sebelum baca buku ini, Anda memiliki kesempatan yang luar biasa untuk mengerti apa sih Idenik itu. Kenapa Iden diidentifikasi sebagai bahasa yang mula-mula? Siapakah pewaris dari bahasa Idenik yang paling otentik? Bahasa siapakah? Nah, kemudian tentu saja Profesor Isaac Moses ini kan orang Yahudi. Dia mengatakan bahwa Hebrew adalah ibu bagi semua bahasa-bahasa di dunia. Terus mungkin orang lain bisa nyinyir dong. Alah dasar lu orang Yahudi bilang kalau bahasa Ibrani adalah bahasa ibu bagi semua bahasa di dunia. Tapi ini bukan hanya diteliti oleh Profesor Isaac Mosesen, seorang sejarawan Islam namanya Abu Al-Fidah. Sejarawan abad ke-13 itu juga mengatakan bahwa Eber, karena dia menolak untuk bekerja sama membangun Menara Babel, Eber ini diberikan privilege oleh Tuhan untuk menggunakan bahasanya sendiri. Jadi Eber ini adalah bapak moyangnya orang Ibrani, maka Eber tetap memakai bahasanya sendiri, yaitu bahasa aslinya yang berasal dari Iden. Menarik kan? Nah, inilah yang sedang kami teliti. Semoga bisa rilis segera. Baik, saya sudahi di sini. Saya kembalikan kepada Mas Dimas, silakan. Closing statement kita untuk sejarah manusia yang ke-12. Sejarah manusia makin menarik dipelajari. Dan semua genealoginya ada di kitab Torah. Tulisan dari Moshe Rabenu, Rabban Shekol Haneviim. The All Great Moses. Musa adalah filsuf terbesar sepanjang zaman. Demikianlah Philo memberikan gelar kepada Musa. Ada hal-hal yang sulit dipelajari dari Torah, tapi akan lebih mudah dipelajari jika kita bisa membacanya dalam bahasa asli Ibrani untuk penggalian lebih dalam. Sebab Torah memang sebuah wahyu dari Tuhan yang tidak hanya diberikan melalui kata-kata dan kalimat-kalimatnya saja, tapi Torah adalah pewahyuan dalam huruf. Gugusan huruf-hurufnya memiliki makna. Dan Torah itu bukan sekedar buku iman. Torah adalah buku filsafat yang tertua, ditulis oleh Musa sejak abad ke-15 sebelum Masehi. Jauh lebih tua daripada filsuf pertama Yunani Thales dari Miletus yang baru nongol di bumi abad ke-6 sebelum Masehi. Dan malam ini kita belajar satu tokoh yang luar biasa, yaitu Nimrod, keturunan Ham, yang memang dipilih oleh Tuhan sebagai penyeimbang bangsa pilihannya, Israel. Dari sini kita akan paham mengapa justru negara-negara sekuler yang tidak bertuhan bahkan, ya, tapi mereka dapat maju dalam teknologi dan menguasai perekonomian dan perdagangan dunia. Mengapa Tuhan memberikan intelijensia dan kemampuan berpikir yang luar biasa itu? Mungkin China, Jepang, dan lain-lain bisa menjadi kekuatan penyeimbang seperti Nimrod. Mungkinkah itu? Bagi kita yang sok agamis ini, yang sok saleh ini, who knows? Perhatikan, kitab suci mencatat ketika umat Tuhan memerlukan disiplin, Tuhan menggunakan kerajaan Babilonia untuk melaksanakan supaya bangsa pilihannya ini jangan arogan,
jangan seenaknya sendiri, dan kembali setia kepada Allah penciptanya. Jadi kiranya kisah mengenai Nimrod ini menjadi perenungan kita bersama. Bahwa kadangkala Tuhan memilih bangsa yang sama sekali tidak mengenalnya sebagai penyeimbang bagi umat pilihannya. Demikian, sampai ketemu di Betul. pelajaran sejarah manusia selanjutnya. Terima kasih Mas Baik. Dimas. Baik. Tetap semangat. Kita